Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tips untuk para pemula ya, khususnya servis amplifier rumah. Apa saja tipsnya? Yuk kita. Untuk yang pertama kita cek dulu untuk bagian powernya ya. Untuk bagian amplinya, contohnya ini adalah power, atau ini juga power ya. Kita cek dulu yang ada heatsinknya seperti ini contohnya. Kita lepas ya jalurnya yang dari turun kontrol atau dari yang lain, itu kita lepas dulu. Kita cek khusus bagian power ampli. Kita cek apakah suaranya normal atau tidak. Terus yang kedua kita cek juga elko-nya ya. Kita cek elko-nya ini ada yang gembung atau tidak. Biasanya itu kelihatan ya. Nah, ini seperti ini. Kalau masih seperti ini kan kelihatan datar. Ini berarti masih normal. Kalau biasanya yang rusak itu akan menggembung di sebelah sini. Ini untuk para pemula. Terus kita cek ampli suaranya dengung apa enggak. Kalau ada dengung, khusus untuk pemula yang ada heatsinknya ini ya, yang nempel di heatsink, kita ganti aja. Misal nggak punya tester atau apa, contohnya ini dua-duanya kita ganti. Untuk contoh lain, ini ada contohnya ya, power soalnya itu beda-beda. Yang ini juga nempel di heatsink semua ya, ini ya, ini nempel di heatsink. Ini untuk Sanken ya, modelnya seperti ini. Terus ini jengkolan, ini modelnya seperti ini untuk jengkolan. Terus yang ketiga ini semacam TIP ya, tapi yang besar. Terus yang ini TIP, bentuknya seperti ini, kaki 3 yang kecil ya, ini TIP. Terus ada juga power yang menggunakan IC seperti ini. Pokoknya tepatnya itu nempel di heatsink. Untuk para pemula, kita langsung ganti aja yang seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya. Kita langsung ganti aja. Langsung kita pasang, cek lagi apakah masih dengung atau enggak. Otomatis biasanya kalau sudah diganti itu akan normal. Ya. Ini untuk para pemula. Tips servis untuk pemula mungkin yang belum punya alat, trik ini bisa dipakai. Kalau power itu yang mati pasti itu di bagian final. Nah, yang namanya final, nah yang ini tadi, ini semua ini namanya final. Nah, kita ganti ya, insya Allah itu akan normal kembali. Itu tipsnya ya. Saya ulang lagi ya. Untuk yang pertama kita lepaskan dulu, contohnya saja seperti ini. Untuk power kita lepas sendiri ya, kita cek sendiri. Terus yang kedua bagian PSU nya kita cek elko nya, elko dari PSU. Nah, ini PSU nya kita cek PSU nya, elko nya masih bagus apa enggak. Biasanya kalau rusak itu ada di belakang ya, ini akan menggembung. Nah, itu yang kedua. Setelah itu kita cek powernya.
powernya dengung apa enggak. Kalau dengung ganti aja yang nempel di heatsink. Untuk para pemula nggak usah bingung ya, pokoknya yang namanya power itu kuncinya di final atau yang nempel di heatsink ini semua. Pokoknya ya power apa saja yang nempel di heatsink. Yang ini contoh untuk jengkolan ya, yang ini TIP. Apa saja yang nempel di heatsink kita ganti. Kalau memakai 2 atau 3 sampai 5 set, kita coba satu pasang aja, kita cek yang mati yang mana. Kalau kebetulan contoh saja seperti ini, misalkan ini dengung, untuk pemula nggak usah bingung ya, kita langsung ganti aja dua-duanya, ini pasti nyala. Nah, untuk pemula biar nggak bingung-bingung, saya nggak punya alatnya mas atau om, gimana caranya, saya nggak bisa. Nah, walaupun nggak punya alatnya ini pasti bisa, kita langsung ganti aja. Ini khusus untuk power ya, ganti aja dua-duanya, itu pasti nyala. Ada juga yang agak ribet juga ya, ada yang power terus nyambung khususnya untuk speaker aktif ya. Contohnya saja seperti ini, misalnya speaker aktif biasanya itu kan nyambung antara power sama tone control itu jadi satu, cuman satu lembar PCB, itu enggak masalah. Yang penting kita ceknya itu di bagian final, kita cek dulu. Tapi yang utama kita cek di PSU nya normal apa enggak. Contohnya ini, kita cek dulu yang utama di PSU, pastikan untuk elko ini bagus semua. Terus yang kedua, apabila dipasang masih dengung, itu kita ganti finalnya, itu pasti dijamin akan normal kembali. Itu saja ya tip dari kami ya tadi ya, tip untuk para pemula. Nggak usah takut, yang penting ada niat pengen belajar ya, itu pasti bisa. Itu kuncinya untuk power semua ada di final. Nah, itu tips dari saya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat ya para teman-teman pemula ya. Saya sendiri juga masih pemula, kita sama-sama belajar. Ini sharing pengalaman yang pernah dulu saya lakukan sebelum punya alat ya, caranya gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.